Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai bab chapter 12, yaitu metodologi analisa nilai dan manfaat resiko, yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Haikal Rusdi. Saya Imam Afandi Ahmad. Dan saya Arbin Toromas. Dan di sini kami akan menjelaskan dengan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama, di sini teman-teman akan memahami, ada 4 hal teman-teman akan memahami, yaitu yang pertama adalah 1. Metodologi analisa nilai. Lalu yang kedua adalah langkah-langkah bagaimana Anda menilai untuk nilai-nilai yang akan Anda analisa. Yang ketiga adalah metodologi untuk analisa manfaat dan risiko. Lalu terakhir adalah penilaian risiko. Nanti akan ada penjelasan mengapa penilaian manfaat tidak dijelaskan di sini. Ya, metodologi analisa. Ya, pertama itu metodologi analisa nilai. Nah, teknik evaluasi investasi TI untuk menghitung manfaat investasi TI itu yaitu yang pertama dengan prototype. Nah, dan satu lagi itu dengan survei. Nah, untuk menganalisa nilai tersebut, perusahaan perlu membutuhkan sebuah prototype agar nantinya disurvei ulang apakah investasi TI ini memberikan manfaat dan benefit buat perusahaan jika diimplementasikan. Nah, makanya dibuatlah sebuah prototype terlebih dahulu sebelum diinvestasikan full sistemnya. Nah, langkah-langkah analisa nilai ini yaitu berdasarkan teman-teman kan sudah mempelajari metode SDLC ya. Nah, di sini lebih kurang sama, yaitu dimulai dari memberikan prototipenya atau mengajukan prototipe TI dan memperkirakan biayanya. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi dan menilai manfaat prototipe. Nah, yang ketiga itu membandingkan nilai manfaat dan biaya dari prototipe. Yang keempat itu merancang dan membangun prototipe. Yang kelima itu menguji prototipe dan mengukur tingkat manfaatnya. Yang keenam itu ulangi terus menerus hingga stakeholder puas dengan sistem yang akan dibuat tersebut. Nah, langkah ini akan dijelaskan oleh Mas Imam. Oke, jadi yang pertama yaitu tadi langkah pertama yang dilakukan dalam value analysis ini yaitu mengusulkan prototipe IT dan menentukan biaya dari prototipe IT tersebut. Biaya apa saja nanti yang ada dari prototipe IT-nya, ada biaya desain, building, sama biaya testing. Selanjutnya yang kedua, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menilai manfaat prototipe. Nah, tadi setelah kita mengusulkan prototipe IT-nya, yang kedua itu kita mengidentifikasi dan menilai manfaat prototipe. Apakah manfaat nanti yang dihasilkan dari prototipe ini akan sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Seperti itu. Terus yang ketiga ada membandingkan nilai manfaat dan biaya dari prototipe. Nah, di sini akan dilakukan komparasi antara manfaat yang akan dihasilkan oleh prototipe IT yang akan diinvestasikan pada perusahaan dan biaya dari prototipe. Apakah manfaatnya lebih besar dari biaya atau sebaliknya. Nah, setelah kita membandingkan biaya dan manfaat tadi, selanjutnya kita merancang dan membangun prototipe IT. Ya, di sini yang terus next. Nah, yang kelima ini yang sebelum menguji prototipe dan mengukur tingkat manfaat, sebenarnya kita mulai melakukan desain dan membangun prototipe IT. Terus yang kelima tadi menguji. Terus yang terakhir ulangi terus menerus proses ini hingga stakeholder puas. Jadi life cycle ini nantinya akan terus dilakukan untuk meningkatkan apakah investasi yang diinginkan oleh perusahaan sudah didapatkan apa belum. Nah, terus mengapa sebab prototipe? Jadi dengan melakukan analisis dengan menggunakan prototipe ini ada 2 hal yang bisa kita antisipasi. Yang pertama itu biaya. Jadi dari prototipe ini kita lebih bisa menilai biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, karena akan tidak menggunakan biaya yang sangat banyak seperti yang sistem yang sebenarnya. Terus yang kedua itu resiko. Nah, resiko yang dihasilkan dari prototipe juga tidak sebesar
dengan risiko yang akan didapatkan dari real IT yang akan dibangun. Jadi nantinya dari prototipe ini perusahaan bisa lebih maksimal dalam melakukan analisa dan dengan simulasi tersebut. Ya, berikutnya adalah kelebihan dari metodologi tadi. Itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah kita bisa lebih menekankan nilai manfaat terhadap biaya dibandingkan dengan ketika kita menaruh yang udah lebih real karena kita masih menggunakan prototipe tadi. Lalu kedua, evaluasi manfaat dan resiko tetap bisa dipisah. Tidak perlu kita membuat sesuatu yang digabungkan lagi, tetapi kita bisa mengevaluasi dari kedua hal ini. Lalu ketiga adalah bagaimana kita bisa mempermudah analisa penilaian manfaat intangible tanpa harus diukur lagi. Jadi sesuatu yang udah jelas tadi tidak perlu kita mengukur ulang lebih dalam lagi, dan itulah keunggulan dari metodologi ini. Ya, metodologi analisa manfaat atau risiko. Nah, perusahaan itu perlu untuk mempertimbangkan apa manfaat yang akan didapat dan apa risiko yang akan dihadapinya. Jadi harus dianalisa terlebih dahulu. Nah, teknik evaluasi investasi TI ini menentukan apakah manfaat mampu melebihi risiko investasi TI. Cara ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisa manfaat dan risikonya. Next. Dan jangan lupa juga bahwa analisa manfaat itu telah dipelajari di bab sebelumnya, yaitu di bab 6 dan di bab 11. Karena itu di sini kita tidak akan terlalu membahas analisa manfaat, melainkan kepada penilaian risiko. Ya. Nah, untuk lebih dalam menilai risiko dari investasi TI ini, nah ada teori dari McFarland serta McKinney dan Reiner untuk mengusulkan kuesioner penilaian risiko. Nah, di sini perusahaan akan memberikan kuesioner kepada mungkin kepada para ahli yang mana telah dijelaskan oleh bab 7 sebelumnya, yaitu metode Delphi. Nah, di sini kita memberikan sebuah kuesioner untuk melakukan penilaian. Juga mengusulkan metode KPI. Nah, terus kuesioner ini dirancang agar nilai risiko keseluruhan dapat dihitung terhadap masing-masing investasi TI. Semakin besar nilainya, investasi TI semakin berisiko. Ya. Baik, inilah ya contoh dari kuesioner penilaian risiko yang diajukan oleh McFarland dan McKinney. Ya. Jadi pertama di sini adalah ada 3 hal yang perlu diketahui. Pertama adalah adanya pertanyaan. Di sini pertanyaan memiliki di dalamnya, setelah itu ada skor. Nah, di dalam skor ini dan pertanyaan ini keduanya saling dihubungkan dengan adanya kesamaan, yaitu bagaimana pertanyaan dihubungkan dengan skor. Jadi tadi kan ada jumlah jam staff pengembangan TI untuk sistem tadi. Itu contohnya nanti akan dibagi dengan 3 kategori, dan masing-masing kategori ini memiliki nilai tersendiri seperti itu. Lalu di sini ada bobot. Bobot ini untuk menentukan seberapa makin beratkah resiko ya dari sebuah pertanyaan, satu pertanyaan yang ada itu. Jadi nanti itu akan dikalikan, skor dengan bobot ini itu akan dikalikan. Jadi nah di sini contoh tabel pertama ini hanyalah resiko terukur, atau dalam bahasa Inggrisnya ada size. Ya, jadi di sini hanya untuk satu tabel aja, dan berikutnya contoh lainnya adalah dengan tabel ini, yaitu tabel dari segi strukturnya. Ya, di sini bagaimana beratnya perubahan proses pada departemen user yang disebabkan oleh sistem yang diusungkan. Nah, di situ penilaiannya juga simpel. Di sini hanya perubahan kecil, perubahan sedang, perubahan besar. Tidak perlu lagi ada pengukuran yang lebih dalam. Yang bedakan nanti perubahan-perubahan ini nanti diserahkan kepada pakar ahli dengan jawabannya itu yang mana kemungkinan. Nah, itu seperti itu, dan dengan skornya dan juga dengan bobotnya nanti dikalikan. Ya. Lalu berikutnya adalah ada contoh juga dengan dari resiko teknologinya. Di sini juga jelas satu persatu dari pertanyaan ini, dan akhirnya nanti semuanya dijumlahkan. Ya. Lalu di sinilah akhirnya kami contohkan bahwa ketika semuanya udah didapat hasilnya, maka dari nilai-nilai tadi yang udah dikalikan itu nanti akan langsung dijumlahkan seluruhnya untuk mendapatkan nilai resiko secara keseluruhan. Itulah tujuannya dari penilaian resiko ini, agar lebih mudah. Ya. Di sini kami memberi contoh adalah dengan menggunakan, jika sebuah perusahaan ingin menggunakan jaringan 3,5G dengan satu lagi jaringan 4G. Ya. Pertama adalah di sini ada sebuah tabel. Ya. Tabel ini misal kita mengambil masalah resiko ukuran atau size. Di sini contohnya adalah total waktu jam pengembangan oleh staf IT di sebuah sistem. Ya, di sini pakar IT telah menilai bahwa ternyata dia mengambil sekitar 4.500 jam, misal. Maka dia skornya berada pada medium, yaitu dengan nilai 2. Maka setelah itu kita akan
Yang kedua juga nilainya ada pada law 1, yaitu kepada berapa lama proyek ini akan dijalankan untuk pelaksanaannya, dan itu di bawah sekitar 3 bulan, berarti di bawah 12 bulan. Oke, setelah udah dinilai maka kita akan mengkalikan tadi, maka 2 dikalikan dengan skor tadi 2 dikalikan dengan bobot 10 sehingga menghasilkan angka 20. Sama berikutnya juga seperti itu, yaitu 1 akan dikalikan dengan 20 sehingga muncullah 20 juga, dan akhirnya kita jumlahkan menjadi 40. Maka resiko untuk terukur jaringan 3,5G ini adalah 40. Contoh berikutnya adalah dengan jaringan 4G. Ya. Di sini jaringan 4G kita mengandaikan dengan bahwa nilai untuk total jam pengembangannya itu lebih dari 15.000 jam, dan juga dengan waktu TI itu kira-kira dia mengambil waktu sampai 14 bulan. Sehingga ketika dinilai maka muncul nilai seperti ini tadi, 3 kali 10 sama dengan 30 dan 3 kali 20 sama dengan 60, sehingga total nilai adalah 90. Maka di sini jika dicontohkan, maka di sini ada jaringan 3,5G nilai resikonya 40 dengan jaringan 4G nilai resikonya 90. Maka jika kita menghitungkan siapa yang menang dalam resiko saja, maka yang pasti yang menang adalah 3,5G. Namun jangan lupa bahwa dari sini kita akan membandingkan lagi dengan nilai manfaat yang ada pada jaringan 3,5G dan jaringan 4G. Jadi walaupun ada nilai resiko ini, kita akan tetap tahu mana yang terbaik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.